Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, ceria, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Pak Mubin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak soleh dan soleha, Pak Mubin pada minggu kemarin dan pertemuan yang lalu telah menjelaskan materi melalui audio atau rekaman suara. Kemudian pada pertemuan kali ini Pak Mubin berjumpa dengan kalian dengan melalui video. Nah, anak-anak sekalian yang Pak Mubin sayangi, kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Baik anak-anak sekalian, Al-Khaliq adalah salah satu asma Allah, nama-nama baik Allah dari jumlahnya yang 99 itu. Nah, Al-Khaliq itu menjadi salah satu sifat Allah, nama baik Allah, merupakan wujud dari adanya Allah, yaitu berupa Allah itu adalah sang pencipta. Apa yang diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta dengan isinya, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti dan materi pokok kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, Pak Mubin akan mencoba membuka video lagu Asmaul Husna. Video Asmaul Husna yang di sini terdapat salah satu sifat Allah tadi yang Pak Mubin maksud, yaitu Al-Khaliq. Nah, kita coba simak dan kita perhatikan anak-anak sekalian. Pak Mubin mulai. Sekalian, barusan tadi kita menemukan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Khaliq. Pak Mubin coba putar mundur ya. Nah, anak-anak di sini kalian bisa melihat bahwasanya salah satu asma Allah, nama-nama baik Allah dan sifat Allah itu Al-Khaliq. Nah, anak-anak sekalian dapat melihat pada layar YouTube yang Pak Mubin putar, di atas ada tulisan dalam bentuk Arab Al-Khaliq dan ada dalam tulisan abjad Indonesia Al-Khaliq di bawahnya yang memiliki arti Maha Pencipta. Nah, anak-anak sekalian, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau Tuhan yang memiliki sifat, yang memiliki asma Maha Pencipta. Kemudian, apakah ciptaan Allah hanya berupa manusia, Pak Mubin? Tentunya tidak, anak-anak sekalian. Ada banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Tidak hanya yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di hutan, termasuk yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, Pak Mubin akan mencoba memberikan petunjuk apa aja sih ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Pak Mubin akan coba buka. Nah, di sini anak-anak sekalian. Nah, kalian coba perhatikan di sini Pak Mubin sudah siapkan beberapa contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Nah, di sini Pak Mubin memberikan contoh gambar hutan, di hutan anak-anak sekalian. Di mana seperti yang kita ketahui, yang pernah mungkin anak-anak soleh dan soleha belajar tentang tema, tentang lingkungan hidup yang ada di hutan, itu di sini terdapat pohon-pohon yang besar, kemudian ada rumput, ada bunga, kemudian ada air, kemudian ada hewan, baik itu serigala, ada kancil, ada rusa, ada beruang, ada burung, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang terdapat di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, pada gambar kedua, Pak Mubin akan menunjukkan ciptaan Allah yang berupa manusia. Manusia itu termasuk kita. Ada ibu, ada ayah, dan kalian anak soleh dan soleha. Di sini ada gambar, ada bebatuan, ada gunung, ada awan, ada langit, ada rumah, ada rumput, ada tanah, kemudian ada seorang anak soleh dan soleha dengan temannya yang sedang melihat dan yang sedang memfoto aliran sungai. Nah, anak-anak, itulah contoh kedua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga, ini merupakan hewan-hewan atau makhluk hidup ciptaan Allah pada ekosistem laut. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada ikan hiu. Nah, kemudian di sini ada gurita, ada ikan-ikan yang kecil, ada ikan lumba-lumba, di atasnya ada burung. Nah, ini merupakan contoh ciptaan Allah yang ada di laut. Nah, kemudian anak-anak, selain itu ada gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini terlihat ada seorang ibu bersama dengan dua anaknya, yaitu anak soleh dan soleha, yang sedang merawat tanamannya dengan cara menyiramnya. Nah, di sini juga tidak hanya ada seorang ibu dan dua orang anaknya, di sini juga terdapat pohon dengan buahnya yang berwarna orange. Nah, ini dapat kita konsumsi untuk kebutuhan makanan kita sehari-hari. Tidak ada yang sia-sia, apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di langit anak-anak sekalian ada banyak ciptaan Allah, seperti matahari. Ketika di siang hari kita dapat merasakan panasnya, kita dapat melihat cahayanya. Kemudian jika di malam hari kita dapat melihat sebuah bulan yang begitu indah bersama dengan bintang-bintang. Dan di luar angkasa itu ada banyak sekali makhluk ciptaan Allah berupa planet-planet. Ada planet Mars dan planet-planet yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dan bukti bahwa Allah itu adalah zat yang maha menciptakan. Nah, anak-anak sekalian, apa sih tujuan dari Allah menciptakan seluruh isi alam semesta ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk dimanfaatkan oleh kita, yaitu manusia. Ketika ada sayur-sayuran dapat kita masak sebagai sayur, ketika ada buah-buahan dapat kita konsumsi, ketika ada hewan seperti ayam, kambing, sapi dapat kita sembelih untuk kita jadikan sebagai makanan.
Di lain itu juga ada padi yang dapat kita jadikan sebagai bahan makanan pokok kita sehari-hari untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Nah, anak-anak sekalian, begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita tidak boleh lupa dan lalai terhadap seluruh nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cara mensyukuri nikmat yang pertama yaitu dengan lafaz atau mengucapkan hamdalah. Apa yang kita ucapkan? Ketika kita mendapatkan rezeki atau pemberian dari orang lain, maka tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua anak-anak, kita senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Contohnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah puasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga caranya adalah yaitu dengan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia terhindar dari dosa. Seperti misalnya berbohong, menyakiti teman, kemudian tidak membantu orang tua di rumah. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan materi dari Pak Mubin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dunia ini. Ketika Allah sudah berkehendak dengan kudratnya, Allah cukup mengatakan kun fayakun, yang artinya jadilah maka jadilah. Nah, itulah anak-anak sekalian penjelasan materi dari Pak Mubin. Seluruh isi alam semesta yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita pergunakan dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ketika ada tanaman dirawat dengan baik, ketika ada hewan di rumah, hewan peliharaan, maka juga dirawat dengan baik. Semoga dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan malah sebaliknya, dapat menjauhkan kita dari rahmat dan hidayahnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan singkat materi dari Pak Mubin. Untuk tugasnya, kalian dapat mengerjakan latihan pada aktivitas siswa 3.3. Di situ ada berupa kolom yang dapat kalian isi, yaitu menuliskan contoh ciptaan Allah kemudian menjelaskan manfaatnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Mubin. Lebih kurangnya Pak Mubin mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Mubin ingatkan, di dalam masa pandemi ini tetap jaga jarak, menggunakan masker dan sering mencuci tangan dan kaki. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang selama pada masa pandemi ini sudah sangat bersabar dan setia dalam mendidik anak-anak untuk membantu kami sebagai guru dalam menjamin terselenggaranya pendidikan untuk anak-anak dan generasi bangsa di rumah. Tanpa Bapak Ibu kami bukanlah apa-apa. Dan ujung tombak dari pendidikan Indonesia saat ini adalah Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.